Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Oke. AutoCAD-nya Fahri bagaimana kabarnya? Apakah masih bermasalah untuk itu yang hilang tuh namanya quick access. Ya, jadi apakah masih belum bisa kembali ke settingan awal? Belum sebenarnya belum saya coba. Kalau saya mau buka AutoCAD harus matiin internet dulu biar nggak blocking. Fahri, kita kan nanti ketemu lagi di animasi. Kalau seandainya kondisinya sudah memungkinkan, nanti biar laptopnya Fahri, Bu Desi benerin sendiri ya. Jadi nanti Bu Desi bawain installer 2016 supaya tidak terlalu jauh dari AutoCAD-nya Bu Desi yang 2020. Itu settingannya ada beberapa yang berbeda gitu. Tapi yang penting nanti YouTube-nya akan Bu Desi share. Tugasnya itu tidak harus diselesaikan setiap kali Bu Desi minggu depan harus segera selesai, tidak. Yang penting itu seperti kayak latihan Fahri. Saya juga sudah share ke Mbak Astrid. Saya share juga YouTube-nya, terus saya share juga kehadirannya Fahri. Terus saya juga share ini ke Mbak Astrid untuk Google Drive-nya. Jadi istilahnya itu karena kondisinya kan tidak memungkinkan Bu Desi harus ke Surabaya untuk bantu Fahri. Jadi nanti kalau memungkinkan kita ketemu, nanti saya betulin sendiri ya Fahri ya. Jadi Fahri kita tetap di jadwal semula. Nanti untuk yang lainnya nanti laporannya pasti ke Bu Astrid. Ya, karena kan kondisinya memang bukan karena Fahri, tapi memang karena programnya problem. Tapi tetap Bu Desi akan selalu share YouTube-nya. Jadi Fahri nanti bisa kapan saja untuk mempelajarinya. Tuh, nanti saya akan koordinasi dengan Mbak Asti tentang kondisi yang memang betul-betul sekarang beda ya dengan dulu bisa langsung ke Surabaya. Sekarang masih pembatasan ya Fahri ya, pembatasan. Masih pembatasan. Iya, dan Fahri juga harus di rumah, jangan banyak-banyak keluar ya. Nah, lebih baik di rumah aja kalau tidak ada perlu keluar. Oke, Fahri, Bu Desi akan tetap melanjutkan materinya. Di materi CAD ini Bu Desi mau fokus di 2 dimensinya ya Fahri. Karena CAD itu mayoritas 80% memang digunakan untuk 2 dimensi. Nah, nanti kalau untuk 3 dimensinya, nanti kita belajarnya di program yang lain ya, program 3ds Max. Gitu ya. Jadi Fahri jangan bosan-bosan untuk berlatih 2 dimensi AutoCAD. Karena 2 dimensi AutoCAD itu mayoritas digunakan di dunia kerja, misalkan untuk arsitek, interior, teknik sipil, I.O. Ya, kalau bikin stand pameran kan ada I.O. Untuk packaging, kalau Fahri bikin packaging gitu kan juga harus menggunakan ukuran yang sebenarnya. Ya. Jadi untuk 3 dimensinya sabar, kita ketemu lagi di nanti di animasi ya, 3D modeling ya, nanti Mbak Desi ajarin ya, siap ya. Itu kan kalau nggak salah sudah diinstalkan juga ya 3D Max-nya ya. Sudah diinstalkan sama IT. Ya, tapi nanti tetap akan Bu Desi cek sebelum kita mulai. Sebenarnya kalau pembelajaran yang efektif itu yang menurut Bu Desi yang cocok buat Fahri itu seperti ini. Jadi Fahri bisa fokus satu persatu. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau seandainya sudah offline, nanti coba Bu Desi akan bikin sebuah pembelajaran yang buat Fahri sistemnya itu hibrid namanya. Hibrid itu kombinasi ketemu dan tutorial, ya. Oke, semangat. Oke,
Fahri, ini Bu Desi akan share AutoCAD-nya dulu ya. Oke, apakah AutoCAD-nya Bu Desi sudah kelihatan? Sudah. Oke, ya. Nah, anggap aja latihan ya, karena kalau mengatakan tugas itu kesannya berat. Latihan tapi harus dikumpulkan. Akhirnya ya, tapi tidak ada tenggang waktu yang Bu Desi tentukan. Yang penting kalau semua sudah AutoCAD-nya bisa digunakan, Fahri harus mengerjakan ini sesuai dengan step-step yang Bu Desi berikan. Oke, jadi ini ada stand pameran lagi. Oke, Bu Desi kok ngasih stand pameran terus ya? Iya, karena setiap stand pameran 1, stand pameran 2, tas ini kan stand pameran ketiga, itu mempunyai tingkat kesulitan yang makin tinggi. Jadi Bu Desi masih materi baru di sini. Seperti Fahri lihat, ini kan udah ada lengkung ya, terus ini ada heads ya, ada arsir yang sebelumnya kan belum Bu Desi berikan, jadi Bu Desi berikan sekarang ini. Terus bagaimana menggunakan array seperti itu. Nah, di materi stand pameran yang ini itu memang harusnya minimal versi 2016 lah sepertinya. Tapi ini udah Fahri tidak perlu khawatir, yang penting fokus dulu dengan yang ada. Ya, jadi kalau Fahri perhatikan tetap stand pameran tapi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Materinya ditambahin arsir, di sini ada lengkung itu Bu Desi tambahin. Ya, terus ini bagaimana bikin seperti ini juga Bu Desi sudah tambahin lagi ya. Oke, jadi nanti stepnya makin nanti stand pameran lagi tapi makin sulit gitu. Jadi nanti makin lama makin bisa digunakan. Yang terakhir nanti semoga Bu Desi Fahri bisa bikin denah rumah lengkap ya. Denah jauh lebih gampang daripada stand pameran. Ya, oke, siap kita mulai dari awal. Sebentar ya Fahri. Oh iya lupa. Kita harus absen. Sebentar ya, saya minta HP-nya ke anaknya Bu Desi. Dani, minta tolong HP-nya nak. Ya, terima kasih. Oke, absen dulu. Sebentar. Oke, iya. Ya. Oh ya, terima kasih. Ya, sebentar, Nak. Oh iya. Iya, jadi kalau kerja di rumah itu ya begini, harus bagi perhatian. Oke, Fahri. 1, 2, 3. Lagi. Sebentar. Kursornya. Oke. Oke, Fahri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kirim absen dulu ke Mbak Astrid ya. Sebentar. Oke, ya. Ini nak. Iya, hari ini agak padat Bu Desi karena jam 10 ada kelas yang lain. kelas online juga ya. Dari LP3I. Bukan dari Jember. Jadi kuliah arsitek dia nanti mau belajar Revit namanya. Langsung aja. Step pertama adalah kita harus ke file, new, drawing. Kemudian pilih AutoCAD, open. Kemudian suite, drafting and annotation.
Kemudian quick access, show menu bar. Format, unit, ini diganti insertion scale-nya menjadi milimeter. Oke. Kemudian format, drawing limit 0,0, enter. Masukkan 5.000, 4.000. Enter. Kemudian tools, drafting setting, snap and grid, ini diganti 100. Langsung klik kiri, adaptive grid, non-aktif, ini juga matikan. Oke. Ketik Z, enter. Ketik A, enter. Step berikutnya, sebentar ya. Step berikutnya adalah format, layer, atau layer, ya. Kemudian new layer, kemudian masukkan kebutuhan dari layernya. Misalkan garis as, masukkan warnanya. Oke, jangan lupa tebal tipisnya. Pilih ini ya, 0.00. Lanjut, new layer, dinding, ganti warnanya. Oke. Ganti tebal tipisnya, line width. Masukkan nilai 0.3. Oke. New layer. Kemudian pilih rak. Ganti warnanya. Tebal tipisnya diganti default ya, default. Kemudian new layer. Meja. Kemudian warnanya silahkan diganti. Kemudian new layer, kursi. Ya, atau ini ya. Kemudian new layer, tanaman. Oke. New layer. Kemudian teks. Teks ya. Kemudian new layer, ukuran. Ya, ukuran atau dimensi. Kemudian masukkan seperti ini, oke. Nah, perhatikan kita bisa rename ya, misalkan untuk meja atau rak ini sekalian nanti di situ ada display. Kita bisa pilih, kemudian rename layer. Jadi ini misalkan rak dan display, seperti itu. Setelah itu silahkan close. Selesai. Kemudian untuk membuat objek pertama itu kita akan buat dulu garis as. Jadi masuk dulu ke layer, kemudian garis as. Selanjutnya gunakan form
Jadi Bu Desi sekarang akan bikin konsep baru, tidak ke draw ini, tapi langsung ke workspace. Jadi seandainya ada kejadian seperti kita kehilangan quick access atau kita tidak bisa menampilkan folder menu. Jadi langsung ke draw, line, kemudian klik, masukkan nilainya 4.000, enter, ke atas 3.000, enter, samping 4.000, enter, klik, kemudian enter. Selanjutnya, ini ada materi baru, namanya multiline. Multiline digunakan untuk membuat dinding. Langkah pertama, layer, dinding. Kemudian pilih multiline. Draw, multiline. Ya, ketik ML, enter. Ketik S, enter. Masukkan 50, enter. Ketik J, maaf ya, saya ulang lagi ya. Ketik ML, pilih di kiri. Ketik S, enter. Masukkan 50, enter. Ketik C, enter. Pilih 0. Kemudian baru taruh di sini kursornya, klik kiri. Klik kiri. Klik kiri, klik kiri, enter. Nah, multiline untuk membuat dinding. Jadi multiline itu kita bisa bikin dindingnya langsung double. Oke, perhatikan raknya ini ukurannya dari sini ya. Ukurannya panjangnya 3, saya ulangi lagi ya, rectangle, klik kiri, geser, jangan diklik kiri, geser aja, masukkan nilainya 3950, 300, enter. Nanti akan bikin sebuah kotak. Kemudian kotak ini dengan menggunakan modify move, pilih klik kiri, enter, kemudian letakkan kursor di sini, klik kiri, geser ke atas. Sini ya, klik kiri. Kemudian gunakan align, draw, line, draw, line, kemudian klik di sini, klik, kita bikin, klik, enter, line, klik, kemudian di sini, klik, enter. Nah, ini jadi rak. Kemudian selain rak, itu juga ada display. Gunakan rectangle, letakkan klik, geser ya, masukkan nilainya 100, 1000, enter. Nah, kemudian move, pilih, enter, klik, geser. Ya, nanti ini ada display, ini ada rak. Kemudian kita akan bikin meja. Meja juga kita gunakan rectangle. Klik di sini ya, geser, masukkan 1200, 500, move,
pilih, enter, klik kiri, ini lurus, masukkan 1000. Iya, ini ada 1000. Ya, jadi jangan lupa setelah itu ini diganti menjadi meja. Ya. Selanjutnya setelah kita bikin rak, display, meja, kita akan lanjutkan bikin kursi. Selanjutnya kita akan membuat kursi. Ya, untuk membuat kursi, jangan lupa kita masuk ke display, kemudian kita pilih layer kursi. Kemudian ini di zoom, di sini nanti letak kursinya. Kursi ini menggunakan perintah rectangle, ya, ketik F, enter, kemudian masukkan radiusnya 50, enter, klik kiri, geser, ketik 400, 400, enter. Selanjutnya, draw rectangle, ya. Kemudian sebentar, sebelumnya ini Bu Desi cek dulu untuk objek snap. Nearest-nya dimatikan. Oke, midpoint-nya oke, extension-nya dimatikan. Ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Rectangle. Klik di sini, klik kiri. Oke. Rectangle, ketik R, enter. Sorry. Maaf. Rectangle, ketik F, enter. Masukkan 0, enter. Klik kiri, geser. Masukkan nilai 300, 50, enter. Kemudian move, modify, move, pilih, enter, klik kiri, geser ke atas, masukkan 50. Ya, di sini ada materi baru yaitu heads. Ya, masuk dulu ke layer, kemudian bikin layer baru, namanya heads atau arsir ya, arsir. Ganti warnanya. Kemudian ganti ketebalan dari arsir 0.00. Oke. Silahkan di close. Nah, kemudian kita masuk materi layer, materi arsir. Draw heads atau draw heads. Oke. Kemudian pick point atau select. Sebelumnya ganti dulu ini patternnya ya, patternnya dipilih ANSI. Oke. Ya, kita pilih pick point. Nah, pilih ANSI, pick point, letakkan dulu di sini. Ini kelihatannya ngeblok karena ini harus diganti. Jadi pattern scale ini harus diganti. Nilainya misalkan 50. Letakkan lagi di sini seperti ini. Kalau masih dianggap terlalu rapat, silahkan 50-nya diganti misalkan 70. Ya, setelah itu letakkan di sini. Jadi klik, letakkan lagi di sini, klik kiri. Setelah itu enter. Nah, ini akan ada heads. Setelah itu kembali, jadi begitu dipilih heads, nanti kan keluar heads editor. Nanti kembali lagi ke home. Nah, ini diganti menjadi layer arsir. Nah, di sini akan ada jenis kursi
yang baru modelnya seperti ini, di mana di sini juga ada heads. Ya, kemudian kursi ini silahkan di copy, modify, copy, modify, copy, select, enter, klik, geser ke bawah, klik kiri, enter. Ya. Nah, kursinya harus menghadap ke arah atas, maka kita bisa menggunakan modify, rotate, modify, rotate, select, enter, letakkan kursor di tengah-tengah, klik kiri, putar, klik kiri. Nah, kemudian posisi kursi yang baru silahkan ditata menggunakan modify, select, enter, kita letakkan di sini, modify, copy, select, enter, klik kiri, geser. Ya. Jadi kita sudah punya meja dan kursi yang baru. Selanjutnya di sini nanti ada lingkaran. Kita gunakan draw, circle, center radius, atau draw, circle, ya. Klik kiri, geser mouse-nya, masukkan nilainya 200, enter. Kemudian kita bikin satu lagi, circle, klik kiri, geser, masukkan nilainya 200, enter. Kemudian ini diganti menjadi bagian dari bagian dari rak dan display, ya. Setelah itu di sini juga harus diberi arsir. Oke. Draw, heads, draw, heads, ANSI 31, 70, pick point, klik kiri, enter. Geser ke bawahnya, draw, heads, draw, heads. Oke, ANSI 31, 70, pick point, klik, enter. Nah, ini sudah jadi. Kemudian sekarang kita akan bikin teksnya, ya. Jadi bikin teks. Jangan lupa layernya diganti layer teks. Kemudian draw, text, single text, atau kita coba gunakan multi text. Jadi di sini ada teks, klik, ketikkan, klik kiri nanti membentuk sebuah kotak, klik kiri. Nah, kemudian di sini diisi, ya, di sini diisi 100, enter. Nanti jadinya sangat besar seperti ini, tapi nggak apa-apa, biarkan saja. Langsung diketik stand pameran, enter, ya. Kemudian di sini ada close text editor, silahkan di enter. Nanti di sini akan muncul stand pameran seperti ini, dan ini bisa ditarik seperti ini. Ada double klik, ini bisa diedit, ya. Ini kalau kita menggunakan multi text. Tapi kalau ingin menggunakan single text, ya, ini harus pakai yang di sini, ya, seharusnya, atau ya, jadi harus mau tidak mau pakai di sini. Di sini ada single text, ya, single line text.
Kemudian klik, masukkan nilainya, kalau ini 100, Bu Desi masukkan 50, enter, enter lagi, kemudian ditulis meja. Ya, tapi ini terlalu kecil ya. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Draw, text, single text, klik kiri, masukkan 100, enter, enter lagi, meja. Enter, enter lagi. Jadi ini menggunakan multi text, ini menggunakan single text. Tapi sama saja, kita bisa langsung copy saja. Jadi modify, copy, pilih, klik kiri, ini diletakkan di sini. Ya. Jadi digeser aja. Kan di sini. Kemudian kursornya letakkan di sini ya. Kemudian klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali untuk edit text. Langsung bisa diganti. Rak. Kemudian close text editor. Ini boleh di move. Ya, seperti itu ya. Nah, modify, copy, raknya Desi pilih, Desi letakkan di sini. Ya. Kemudian double klik, ditulis kursi. Ya, ini letakkan di sini. Silahkan di copy lagi. Copy, kursi, kursi. Kemudian di sini ada yang namanya display. Jadi ini ada display. Ya, di sini ada display. Kemudian di sini ada perabot ya. Anggap aja Gucci. Ya, Gucci untuk aksesoris. Kemudian di copy ya. Modify, copy, pilih, silahkan letakkan di sini. Ya. Jadi ini stand pamerannya sudah lengkap ya. Tinggal kita harus setting dimensi, itu bisa lewat dimension, lewat format dimension style, ya. Atau kalau nggak ada bisa lewat, ya itu aja sih. Maaf, ini harus lewat sini ya, Fahri. Dimension style, kemudian new dimension, kasih nama, ukuran, continue, lines, fix, ini kasih 5, beri nilai 5, symbol and arrow, silahkan dipilih jenis arrow-nya apa. Kemudian pilih, kemudian nilainya ganti 1. Kemudian teks diganti standar tetap. Text height ya, dari text height ini nilainya 2. Kemudian ganti align with dimension line ya ini. Setelah itu fit, ini 1:25 atau 1:25. Jadi ini harus ditulis 25. Maksudnya nanti di print skala 1:25. Primary unit, trailing. Oke. Jangan lupa set current, close. Selanjutnya, layer diganti ukuran. Ya, kemudian baru kita buat ukurannya dengan menggunakan dimension line. Letakkan di sini 1 ya, seperti ini. Klik 2, geser ke atas. Ya, dilanjutkan sampai ukurannya lengkap. Misalkan seperti ini.
Terus kemudian ukuran dari lemari, klik ukuran jarak dari rak ini ke meja, kemudian ukuran meja, ya, kemudian ukuran jarak dari meja ke bagian luar, ya, seperti ini, ya. Kemudian di sini juga diberi dimension, align, totalnya, oke, dimension, align, kemudian dari ujung ini ke ujung sini letakkan. Kemudian di sini ada radius, bagaimana bikin radius, dimension, radius, pilih lingkarannya ya, lingkarannya dipilih, nanti akan keluar dengan sendirinya R, radius. Ini juga radius, pilih R radius. Nah, selanjutnya silahkan untuk beberapa objek ini bisa diberi dimension juga untuk mengetahui berapa panjang dan lebar dari displaynya. Nah, seperti ini ya. Kursi juga boleh nantinya kalau mau lebih lengkap lagi untuk ukurannya. Nah, jadi ini adalah materi yang sekarang sepertinya sama dengan materi sebelumnya, tapi kalau Fahri perhatikan ada materi baru yaitu rectangle. Jadi kita tetap bikin rectangle, ini rectangle. Kemudian juga ada materi baru yaitu rectangle yang di fillet. Kemudian ada arc ya. Nah, langkah terakhir yang pasti adalah jangan lupa ini di shape S ya. Di shape S, kemudian tugas 4 nama mahasiswa ya. Ya, setelah itu di enter, kemudian dikumpulkan ke Bu Desi. Gitu Fahri. Jadi Fahri ini tidak harus selesai minggu depan. Cuman Bu Desi harapkan Fahri bisa mengerjakan ini untuk berlatih supaya semakin lama Fahri memahami AutoCAD 2 dimensi ya. Jadi hari ini Bu Desi tambahin materi yang baru adalah arsir, rectangle, dan juga multiline text seperti itu. Ya. Oke, Fahri, ditunggu ya untuk tutorial ini di YouTube ya, supaya Fahri bisa berlatih. Terus untuk masalahnya Fahri ini, Fahri mau bagaimana? Apakah Fahri mau ke IT lagi di LP3I? Fahri? Ini yang bagian file edit view itu ya belum muncul kok punya saya. Yang ini belum muncul ya? Ini masih belum Ya, muncul. file edit view. File edit ini ya, yang ini kan nggak muncul ya? Ya. Iya, itu. Apakah Fahri mau ke ini, ke IT lagi? Belum tahu. Saya janjian dulu sama bagian IT. Begitu ya. Atau gimana ya enaknya ya, sebentar. Fahri, apakah biasanya Fahri kalau install Photoshop itu kemana ya? Biasanya saya tuh ke tukang servis komputer langganan saya biasanya. Oh, atau Fahri ke sana aja minta diinstalin AutoCAD Fahri. Ya. Ya ke langganannya Fahri yang biasanya nginstal Photoshop, biasanya mereka juga pasti bisa nginstal kayak AutoCAD seperti itu. Coba Fahri ke sana aja, jangan ke IT-nya LP3I. Nanti kayak gini lagi, ini udah 2 kali loh ya. Kasihan kamu nanti nggak bisa kerja. Biasanya IT yang biasanya nginstal Fahri itu di toko atau di mana? Atau datang ke rumah?
Datang ke rumah terus selalu laptopnya dibawa. Oh, begitu. Oke. Biasanya yang menghubungi siapa? Fahri atau papa atau kakak Kadang adik? papa, kadang mama, kadang aku biasanya. Oh iya. Coba Fahri bisa minta tolong yang install itu aja ya AutoCAD-nya. Nanti kalau yang install ada kesulitan, nanti suruh hubungi Bu Desi. Ini kasihan Fahri nggak bisa ngapa-ngapain ya. Langsung aja. Tadi dikirim nanti videonya. Iya, nanti Bu Desi kirim. Kalau sekarang sih enggak. Ya, nggak apa-apa. Nanti tetap Bu Desi kirim videonya ya. Fahri jangan patah semangat, tetap nanti berlatih ya. Baik. Oke, terima kasih Fahri. Sampai ketemu minggu depan hari Sabtu jam 9 ya. Nanti Bu Desi akan siapin latihan-latihan lagi. Nanti Bu Desi tambahin lagi tuh materinya sedikit lagi. Namanya apa gitu loh ya. Oke. Terima kasih Baik. Fahri, semangat terus dan selamat pagi. Semoga masalah program AutoCAD-nya segera diatasi ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya tutup.